Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk pada saat sekarang, kami akan menyampaikan materi dengan judul uji koefisien fenol, produk disetik dan disinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida, yang dimana materi ini yang dibawakan oleh saya sebagai moderator dan pemateri juga, dan rekan saya Rantini Lawati, dan rekan saya Amana Ama Marliana, dan rekan saya Zaskia Azahra, dan saya sendiri Mustik Jannah. Oke, untuk tidak memperlama, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu koefisien adalah hasil bagi dari faktor pengencer tinggi, disinfektan dengan faktor-faktor pengenceran tinggi, fenol baku yang masing-masing dapat membunuh bakteri dalam masa kontak 10 menit, tetapi tidak dalam masa kontak 5 menit. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengetahui efektivitas produk antiseptik dan disinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida melalui uji koefisien fenol terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua itu untuk membandingkan efektivitas suatu produk antiseptik dan disinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida yang dengan produk sejenis yang mengandung senyawa aktif berbeda. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita, yaitu dengan Zaskia Azahra. Baik, selanjutnya di alat dan bahan. Untuk alatnya menggunakan tabung reaksi, rak tabung, pipet ukur, stopwatch, OC, vortex, mikropipet, autoclave, magnetic stirrer, shaker, inkubator, dan labuan Erlenmeyer. Dan untuk bahannya itu ada Aquades, biakan murni Bacillus cereus, biakan murni Pseudomonas aeruginosa, benzalkonium klorida murni, produk uji dari PT Primo yang yaitu berupa produk antiseptik atau produk A dan produk B, dan produk disinfektan berupa produk C dan produk D. Lalu ada produk pembanding berupa produk antiseptik yang mengandung senyawa aktif triklokarbon dan klorosilenol. Lalu ada produk pembanding disinfektan yang mengandung senyawa aktif sodium hipoklorit dan kalsium karbonat, natrium klorida atau NaCl, fenol, medium nutrien agar, dan nutrien broth. Adapun untuk cara kerjanya yaitu disiapkan media nutrien agar, lalu dibuat larutan NaCl 0,9%, lalu diremajakan bakterinya, dan dibuat inokulum, dibuat stok suspensi bakteri, dan pengenceran produk uji dan produk pembanding. Selanjutnya untuk hasilnya akan dibacakan oleh Amana Marliana. Baiklah, dari hasil jurnal yang kami temukan dan kami dapatkan yaitu hasil untuk tabel nilai koefisien dari bakteri Bacillus cereus, itu produk A, triklokarbannya, nilai koefisiennya untuk fenolnya 4,44 dan 3,33. Untuk produk B-nya, koloresirenolnya, untuk nilai koefisien fenolnya yaitu 3,89 dan 4,44. Untuk nilai C-nya sodium hipoklorit 4,44 dan 4,44. Untuk yang produk D-nya kalsium karbonat 4,45 dan 0. Untuk fenolnya yaitu 1 dan BKC-nya yaitu 4,45. Yang di sebelahnya yaitu tabel ke-8 itu tabel pengamatan kekeruhan terhadap Bacillus cereus. Itu ada beberapa produk ujinya. Untuk teman-teman di rumah bisa lihat ini pengencerannya. Untuk pengenceran 1:300 ini untuk yang 5 plus ini tidak didapatkan hasil, yang 10 plus ini juga tidak didapatkan hasil, dan yang 15 plus juga tidak didapatkan hasil. Dengan koefisien fenol 4,44, teman-teman bisa lihat sendiri untuk produk uji yang lain dengan cara bacanya seperti yang saya bacakan tadi. Yang selanjutnya yaitu
grafik nilai koefisien fenol Bacillus cereus. Di sini ada nilai koefisien fenol dari 0 sampai 5. Dan di sini ada produk pembandingnya tadi, produk ujinya tadi. Untuk yang A itu 4,44, yang B-nya 3,89, yang C-nya 4,44, yang D-nya 4,45. Ini tadi sama dengan tabel yang di sini. Cuman ini dibuatkan grafiknya. Dan untuk tabel yang ke-9, ini nilai koefisien fenol dari bakteri yang kedua, yaitu Pseudomonas aeruginosa. Untuk produk A-nya, yaitu 4, yang trikolkarbannya itu 0. Yang B-nya itu 4,5 dan klorofesilenolnya 3, dan C itu 4, sodium hipokloritnya 3, dan yang D-nya 4,5, itu nggak ada pembandingnya. Untuk fenol itu 1, BKC-nya 4,5. Ini tabel pengamatan kekeruhan terhadap bakteri yang kedua tadi. Untuk produk A, yaitu untuk pengencerannya di 1:300, untuk 5 plusnya itu 1, ya 10 plusnya itu 1, tidak ada, dan yang ke 15 plusnya juga tidak ada, atau tidak didapatkan hasil. Untuk koefisien fenolnya itu 4. Ini teman-teman bisa lihat sendiri untuk produk ujinya, semuanya di sini. Cara bacanya seperti yang saya lakukan tadi. Dan untuk grafik kedua yaitu nilai koefisien fenol. Untuk yang tadi, yang bakteri keduanya itu, ini diagramnya dengan ini. Sama dengan yang di sini, tapi ini dibuatkan dengan bentuk diagram. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh Ranti Nilawati. Kepada Ranti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Amana Marliana. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada artikel yang kami bahas ini, didapatkan hasil untuk uji koefisien fenol ini merupakan uji standar yang digunakan untuk membandingkan suatu zat yang bersifat antiseptik dengan fenol sebagai zat pembandingnya. Kemudian hasilnya dinyatakan dalam koefisien fenol. Fenol sebagaimana Lund pada tahun 1994 mengatakan digunakan sebagai pembanding karena fenol dianggap sebagai desinfektan yang paling tua yang telah diketahui kekuatannya. Pada produk uji yang di dalamnya mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida atau produk A, B, C, dan D, sebagaimana Jai dan Rahaja pada tahun 2002, mengungkapkan bahwa benzalkonium klorida tergolong ke dalam senyawa aktif dengan aktivitas tegangan permukaan. Kemudian, pada artikel ini dapat disimpulkan, uji koefisien fenol produk antiseptik dan desinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa terbukti memiliki daya antibakteri lebih efektif dibandingkan fenol yang ditunjukkan dengan nilai koefisien fenol lebih dari 1. Kemudian, uji koefisien fenol produk antiseptik dan desinfektan mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida memiliki nilai koefisien fenol yang sebanding dengan produk sejenis yang mengandung senyawa aktif yang berbeda. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil pembahasan materi yang kita ambil dari artikel yang telah kita amati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat juga bagi kawan-kawan yang di rumah, dan untuk menambah pengetahuan kita tentang keilmuan di bidang farmasi. Oke, untuk mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan di lain waktu kami akan menyampaikan materi yang berbeda. Untuk itu kami pamit undur diri. Kami sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.